Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi di minggu keempat, mata kuliah kimia analitik yaitu pengantar analisis kuantitatif. Nah, di sini analisis kimia tadi seperti di penjelasan sebelumnya tentang materi analisa kualitatif. Nah, di sini analisa kimia dibagi dua, yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana analisa kualitatif ini berguna untuk menentukan unsur atau molekul terhadap suatu senyawa yang belum diketahui susunannya, sedangkan kuantitatif ini untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat yang ada di dalam suatu sampel yang telah diketahui susunan kualitatifnya. Jadi yang kuanti ini mengetahui jumlahnya. Nah, kualitatif itu dapat dianalogikan sebagai identifikasi, sedangkan analisis kuantitatif itu dianalogikan sebagai estimasi. Nah, jadi kalau identifikasi itu kan lebih ke apa, estimasi itu lebih ke berapa, seperti itu. Kemudian identifikasi dan estimasi ini juga masing-masing dapat dilakukan dengan metode klasik dan metode modern. Metode modern ini biasa kita kenal dengan metode instrumental atau instrumentasi. Nah, untuk di farmasi sendiri ini kita di Farmasi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika itu untuk yang metode klasik ini nanti kita masukkan di materi kimia analitik, sedangkan untuk metode modern atau instrumentasi ini kita masukkan di dalam mata kuliah analisis farmasi. Tuh, kemudian nanti di materi kimia analitik ini untuk analisa kuantitatifnya kita fokuskan ke metode klasik. Ya, metode klasik. Nah, di sini metode klasik untuk analisa kuantitatif adalah biasanya kita sering sebut dengan metode titrasi. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya tentang analisa kuantitatif, di sini kita harus memastikan dulu pemilihan metode sebelum kita melakukan analisa kuantitatif. Nah, di sini masing-masing metode ada kebaikan dan kejelekannya, sehingga penting untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan sampel dan keperluan analisis. Contohnya, untuk penentuan Fe dalam biji besi itu kan kadarnya tinggi. Kalau kadarnya tinggi dapat digunakan metode klasik atau metode konvensional. Kemudian kalau penentuan Fe di dalam darah, ya, hemoglobin dalam darah, kadarnya kan sangat rendah. Dapat dilakukan dengan metode yang modern atau instrumental. Nah, di sini ada peranannya masing-masing. Jadi kalau analisa kuantitatif dengan metode klasik atau metode konvensional itu hanya dapat digunakan untuk analit dengan kadar yang tinggi. Tapi untuk kadar yang rendah atau trace element dia tidak dapat digunakan metode klasik. Kenapa? Karena limit deteksi dari metode klasik itu kan pakai titrasi biasa, sehingga biasanya reaksinya itu tidak kelihatan kalau dia kadarnya kecil, sehingga untuk trace element atau analit dengan kadar kecil dilakukan analisanya menggunakan metode modern atau metode instrumental. Nah, ini gambarannya kalau Fe ini kan kalau di dalam bidang farmasi itu kan zat besi. Nah, kalau kadar zat besi di dalam sediaan obat yang sudah pasti kadarnya, ya yang sudah pasti ada terlihat kadarnya itu besar, maka dia dapat digunakan metode klasik atau konvensional. Tapi kalau kadar Fe di dalam air, nah itu kan dia kadarnya kecil kan. Kadarnya kecil, karena kadarnya kecil maka dia untuk kadar Fe di dalam air digunakan instrumen yaitu AAS, seperti itu contohnya. Kemudian metode modern ini sangat penting, namun metode klasik juga masih dibutuhkan. Terutama metode-metode klasik ini dibutuhkan apabila di tempat kerja atau di tempat kerja kita itu dia belum mempunyai instrumen yang memadai. Jadi mau tidak mau metode klasik ini tetap digunakan. Sehingga di dalam
prasyaratnya dalam kurikulum untuk prasyarat mata kuliah ini, kimia analitik nanti dia akan bersambung ke analisis farmasi 1 dan analisis farmasi 2. Dimana kalau analitik ini kita fokus ke metode konvensional, yang analisis farmasi 1 dan 2 nanti kita fokus ke metode instrumental. Kemudian ini konsep dasar dari analisis kuantitatif, ya. Konsep dasar kimia analitik banyak dibicarakan pada metode klasik. Metode klasik ini berdasarkan reaksi kimia. Karena metode klasik ini berdasarkan reaksi kimia, maka metode klasik ini butuh zat yang konsentrasinya besar agar reaksi kimia yang terjadi itu dapat diamati dengan kasat mata. Beda lagi kalau menggunakan instrumen kan sudah menggunakan detektor yang lebih canggih, sehingga meskipun kadarnya kecil ya, reaksi kimia yang terjadi itu masih dapat dideteksi oleh detektor. Kalau yang klasik ini kan kita melihat perubahan kimianya dengan organoleptis saja, sehingga dia ini kelemahannya untuk metode klasik hanya dapat diaplikasikan pada sampel-sampel dengan analit yang konsentrasinya besar. Kemudian di metode klasik ini membutuhkan zat standar yang digunakan dapat berbeda dengan analit yang diperiksa, karena nanti kita akan kenalan dengan ada standar primer sama atau baku primer dan standar sekunder atau baku sekunder. Nah, di metode konvensional ini standar primer atau baku primer dan baku sekunder itu tidak harus sama dengan analit yang kita analisa. Misalkan kita analisa zat besi, nah baku primernya itu tidak harus zat besi. Lain halnya dengan metode instrumental, kita butuh standar yang sama dengan analit yang kita ukur. Misalkan kita mau mengukur paracetamol menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, berarti kita harus mempunyai standar paracetamol kalau instrumental. Kenapa? Karena di instrumental itu kita membutuhkan standar untuk mengetahui pertama dia keluarnya itu di panjang gelombang berapa, kemudian dia itu kurva standarnya seperti apa, perbandingannya respon detektor terhadap konsentrasi itu bagaimana. Nah, itu yang dibutuhkan di instrumen. Tapi kalau di metode klasik atau konvensional ini, baku primer sama baku sekundernya kita hanya dapat menentukan berdasarkan reaksi kimia yang sama yang terjadi pada antara analit dan baku dan larutan baku tersebut. Jadi kita menentukan bakunya itu tergantung pada reaksi kimia, persamaan reaksi kimia yang berlangsung antara baku primer, baku sekunder sama baku sekunder dan analit, seperti itu. Kemudian metode modern biasanya bersifat fisika. Zat standar yang harus menggunakan zat yang sama dengan analit. Nah, biasanya kalau zat modern ini dia analisanya berdasarkan kebanyakan ya, tapi juga tidak semuanya, berdasarkan persamaan sifat fisikanya, misalkan susunan elektroniknya, kemudian kepolarannya, kemudian titik didihnya, nah seperti itu. Kemudian tahap analisis kuantitatif itu dibagi menjadi tahapan secara umum. Analisis kuantitatif itu dibagi menjadi 3, yaitu tahapan pra-analisis, analisis, sama pasca analisis. Yang pra ini adalah tahapan sampling, mulai dari sampling sampai dia preparasi sampel, preservasi sampel sebelum diinjekkan ke instrumen, itu adalah tahap pra. Kemudian tahap analisis itu yang dimasukkan ke instrumen, atau kalau misalkan kita pakai metode klasik ini tahap analisis itu proses titrasinya itu masuk dalam tahap analisis. Sedangkan pra-analisis ini sampling, kemudian melarutkan dan lain sebagainya, itu tahap pra-analisis. Kemudian yang pasca analisis ini adalah tahap pengolahan data, yaitu menganalisis data dari hasil penelitian atau praktikum yang kita peroleh. Nah, kemudian ini tahapan analisis kuantitatif di dalam slide. Yang pertama ada pencuplikan sampel. Pencuplikan sampel ini sama halnya dengan sampling. Sampling itu kan kita harus tahu dulu populasinya berapa. Kemudian yang harus kita sampling itu berapa. Tuh, kemudian
Yang kedua, tahap analisis kuantitatif yang kedua adalah melarutkan sampel. Nah, melarutkan sampel ini masuk di dalam preparasi sampel, prepare, menyiapkan sampel. Nah, menyiapkan sampel ini termasuk melarutkan, menyaring, seperti itu ya. Di sini ada melarutkan sampel, itu ada dua metode yang sering digunakan, yaitu destruksi basah dan destruksi kering. Destruksi basah itu dengan menambahkan sampel yang kita miliki dengan asam-asam kuat. Contohnya HCl, HNO3, H2SO4 atau HClO4. Nah, di sini tujuannya penambahan asam adalah untuk mendestruksi atau memecah analit-analit kita itu agar menjadi senyawa yang lebih sederhana atau molekul yang lebih sederhana, sehingga dia dapat dianalisa menggunakan baku sekunder yang umum digunakan, seperti itu. Kemudian kalau destruksi kering ini lebih ke peleburan, kemudian direflux ya. Direflux itu dipanaskan di suhu tinggi, kemudian disertai dengan pelarutan dengan air atau suatu asam. Jadi kalau destruksi kering ini lebih ke pemanasan, dipanaskan. Jadi kalau destruksi basah itu tanpa pemanasan, jadi cuma penambahan asam. Kalau destruksi kering ini disertai dengan pemanasan. Tujuannya sama, adalah untuk memutus ikatan-ikatan atau menguraikan senyawa kita menjadi molekul yang lebih sederhana, dengan harapan dapat dianalisa menggunakan baku sekunder yang umum digunakan atau yang umum ada di laboratorium ya. Ketiga, mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diukur. Nah, mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diukur ini sebutan lainnya adalah derivatisasi. Derivatisasi ya. Selain derivatisasi, ini dapat juga pemisahan dengan cara pengendapan, kemudian ekstraksi dan pemisahan secara kromatografi. Jadi yang ketiga ini preparasi sampelnya dapat melalui derivatisasi, dapat melalui pengendapan, kemudian ekstraksi pelarut dan pemisahan. Nah, kalau derivatisasi itu gugus fungsinya diubah menjadi gugus fungsi yang lain, sehingga dia dapat bereaksi kimia dengan baku sekunder yang kita miliki di lab gitu. Kemudian pengendapan ini preparasi sampel cuma diendapkan ya, tujuannya untuk memisahkan partikel yang besar itu sehingga tidak mengganggu analisa. Kemudian ekstraksi pelarut. Nah, namanya ekstraksi berarti kan dia pemisahan berdasarkan tingkat polaritasnya atau kepolaran. Jadi kalau kita punya analit non polar ya, tapi di dalam suatu sampel itu yang lebih besar dari analit ya. Jadi dalam suatu sampel itu kan ada analit yang akan kita ukur. Nah, kalau kita pengen memisahkan analit dari sampel ya, analit kita itu non polar, sampel kita polar. Nah, berarti kita dapat menambahkan pelarut yang sifatnya non polar, karena kemudian dia digojok menggunakan corong pisah ya. Kemudian kalau sudah terbentuk dua lapisan polar dan non polar, maka kita ambil yang non polar, pelarut yang non polar tadi. Karena kan analit kita non polar, maka dia akan lari atau tertarik ke pelarut yang non polar daripada sampel yang sifatnya polar. Masih ingat kan yang ini? Like dissolve like, jadi yang sifatnya sama dia akan tertarik sama yang sifatnya sama. Kemudian yang keempat ini dapat dilakukan dengan cara pemisahan secara kromatografi. Nah, pemisahan secara kromatografi itu pemisahan analit berdasarkan distribusi analit terhadap fasa diam dan fasa gerak. Jadi ada namanya fasa diam, ada namanya fasa gerak. Fasa diam itu kepolarannya sama dengan analit, sehingga kemudian fasa gerak itu dia kepolarannya berbeda sama analit. Jadi ketika sampel kita letakkan di fasa diam, maka dia analit dia akan tertarik atau terikat pada fase diam tersebut. Kemudian fasa geraknya ya kan kita letakkan di fasa diam. Kemudian
Lanjut ke pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah tahapan analisis. Ya, setelah tadi 1 sampai 3 tadi dari yang sampling, kemudian preparasi sampel, mengubah analit itu masuk tahapan pra-analisis, kemudian pengukuran masuk dalam tahapan analisis. Nah, tahapan pengukuran ini dapat dilakukan secara kimia, fisika, ataupun biologi. Pengukuran secara kimia dapat disebut dengan metode titrimetri atau volumetri dan gravimetri. Kemudian pengukuran secara fisiko-kimia ini dapat mengaplikasikan instrumen. Jadi kalau yang analisa konvensional ini secara umumnya adalah pengukuran secara kimia, sedangkan pengukuran secara instrumental adalah pengukuran secara fisiko-kimia. Jadi memanfaatkan sifat fisik dan kimia. Kemudian tahapan yang kelima ini tahapan pasca analisis, yaitu perhitungan dan penafsiran pengukuran. Dilakukan perhitungan persentase analisis dalam sampel, kemudian perhitungan ini didasarkan pada metode apa yang digunakan. Jika pada metode titrimetri dan gravimetri, maka didasarkan pada hubungan stoikiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia. Maka dari itu, stoikiometri ini kemarin dipelajari terlebih dahulu di kimia dasar. Kemudian ini, jadi dalam pengukuran apa saja dapat terjadi kesalahan. Nah, selama pengukuran itu kan mungkin dan hampir dipastikan selalu terjadi kesalahan ya, atau galat, atau error, atau sesatan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena metodenya, kemudian atau juga karena human error. Pada analisis kuantitatif, ya, ini tadi kan penentuan kadar atau penentuan konsentrasi, sehingga akan dibahas tentang beberapa konsentrasi atau perhitungan konsentrasi yang sering digunakan dalam analisis titrimetri atau volumetri. Di sini ada persen ya, persen berarti per 100. Jadi kalau persen berat per berat berarti massa zat terlarut per 100 gram larutan. Jadi kalau misalkan ada tulisannya 1% B per B, berarti 1 gram di dalam 100 gram larutan. Ya, kalau ada NaCl 1% B per B, artinya 1 gram NaCl di dalam 100 gram larutan. Berarti kalau larutan itu kan pelarut ditambah terlarut. Kemudian berat per volume berarti 1 gram dalam 100 ml larutan. Jadi kalau mau membuat larutan KOH 1% berarti nimbang dulu 1 gram analit ya, 1 gram KOH ditimbang, kemudian dilarutkan di dalam gelas beker, dimasukkan dalam labu ukur, ditambahkan volume sampai 100 ml sampai tanda batas ya. Jadi total volume larutannya itu 100 ml. Jadi bukan 1 gram analit per 100 ml pelarut, tapi 100 pernya per 100 ml larutan total ya, total pelarut dan terlarut. Kemudian ini molar yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu gram per mr kali 1000 per volume. Ada molar, ada molal. Bedanya adalah kalau molal ini per gram atau per gram per mr per kilogram pelarut. Kemudian ada normalitas. Nah, normalitas, kalau normalitas ini ada hubungannya dengan valensi. Ya, valensi. Valensi ini tadi kan di pendahuluan pertemuan di materi 1 ada membahas tentang valensi ya. Nah, valensi kalau dalam reaksi netralisasi ini tergantung banyaknya H sama OH yang diikat dalam suatu senyawa itu. Nah, kemudian ini nanti ada penjelasan lebih detailnya tentang perhitungan nilai valensi. Jadi kalau nilai normalitas ini yang digunakan di dalam analisis volumetri, karena dalam analisis volumetri tadi kan pakai stoikiometri ya. Stoikiometri ini dia memanfaatkan berat ekivalen. Nah, berat ekivalen ini yang perlu. Nah, ini berat ekivalen berarti ada hubungannya dengan valensi ya. Kalau FeSO4, nah ini pada reaksi netralisasi Be sama dengan Bm.
Jadi Be itu berat ekivalen, Bm itu berat molekul atau biasanya kita sebut dengan Mr, massa molekul relatif. Jadi kalau dia itu FeSO4 pada reaksi netralisasi, kan Fe-nya 2+, berarti dia valensinya kan 2. Nah, berarti Be sama dengan 1/2 Bm atau Bm per 2. Jadi Be ini nilainya adalah Bm per valensi. Ya, Be sama dengan Bm per valensi. Kemudian kalau pada reaksi redoks Fe ini reaksi redoks ini Fe2+ biasanya jadi Fe3+ ya. Fe2+ jadi Fe3+, berarti jumlah elektron yang terlibat itu 1, di situ ada 1 elektron yang terlepas, sehingga valensinya adalah 1. Jadi untuk menentukan valensi ini tergantung pada jenis reaksi kimia yang berlangsung di dalam proses titrimetri tersebut. Nah, ini Be dalam proses netralisasi. Jadi kalau Be-nya asam ya, misalkan HCl, berarti banyaknya dihitung berdasarkan banyaknya H. Kalau asamnya itu basisnya 2H2SO4, berarti Be sama dengan Bm per 2 ya. Ini ya rumusnya Be sama Bm hubungannya ada di kotak yang warna biru ini. Kalau basa nilai N atau nilai valensi dihitung pada banyaknya OH. Jadi kalau dia NaOH berarti kan valensinya 1, berarti Be sama dengan Bm per 1. Kalau MgOH2, OH-nya kan 2, berarti Be sama dengan Bm per 2. Kemudian garam. Kalau garam ini garam valensi yang valensi asam dan basa sama-sama 1 ya, NaCl itu kan dari NaOH dan HCl, berarti OH-nya 1, HCl itu hanya 1, NaOH OH-nya 1, HCl hanya 1. Kalau sama-sama 1 yang dipakai adalah salah satu. Jadi NaCl berarti 1 saja ya. Bm sama dengan valensi asam atau valensi basanya, berarti valensinya 1 NaCl itu. Ki, K plus I min, berarti valensinya Ki kan dari KOH, I sama HI ya. KOH sama HI, berarti OH-nya 1, I itu OH-nya juga 1, berarti yang dipakai adalah salah satu saja. Berarti kalau valensinya sama, yang dipakai sebagai patokan valensi adalah salah satu. Jadi kalau BaSO4 Ba2+, SO4 2-. Nah, berarti ya valensinya adalah 2 karena Ba2+, SO4 2-. Salah satu yang dipakai yaitu 2. Nah, ini kalau gimana kalau garamnya itu valensinya tidak sama? Contoh Na2CO3. Nah, Na2 itu kan Na plus, CO3 itu CO3 2-. Nah, satunya valensinya 1, satunya valensinya 2. Nah, jika dia valensi asam basanya tidak sama, maka yang dipakai sebagai valensi adalah hasil kalinya. Jadi Na2CO3 tadi Na kan 1, CO3 kan 2, berarti 2 kali 1, 2. Jadi Be sama dengan Bm per 2. Al2SO4, Al itu 3+, SO4 2-, berarti 2 kali 3, 6, berarti Be sama dengan Bm per 6. Ini berat ekivalen dalam sistem reaksi redoks. Nah, kalau dalam sistem reaksi redoks, valensi yang digunakan adalah jumlah elektron ya, jumlah elektron yang ditangkap atau yang dilepas. Jadi kalau Mn itu yang MnO4 yang persamaan reaksi pertama itu kan melibatkan 5 plus 5 E-, berarti Bm per 5. Yang bawa reaksi kedua melibatkan 3 elektron, sama-sama MnO4 ya, tapi dia reaksinya menghasilkan MnO2. Ini dia melibatkan 3 elektron, jadi Bm per 3. Fe2+ plus E-. Nah, Be sama dengan Bm. Sn2+ plus 2 E-. Jadi tergantung banyaknya E ya, E- yang ada dalam reaksi ini.
Penggunaan sistem ekuivalen ini dimanfaatkan di dalam perhitungan, nanti aplikasinya di dalam perhitungan ya. Jadi dia setara dengan berapa. Contohnya ini membuat larutan asam oksalat 0,1 N, MR-nya 126. Nah, ini kan bisa mencari M-nya dulu, bikin M. Jadi rumusnya N itu sama dengan M dikalikan valensi. N ya, normalitas sama dengan molaritas dikalikan sama valensi. Kemudian ini larutan standar atau biasa kita sebut dengan larutan baku. Itu ada dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer ini adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan tepat dan digunakan untuk pembakuan larutan standar sekunder. Jadi primer itu digunakan untuk membakukan standar sekunder. Nah, biasanya larutan standar primer ini diketahui konsentrasinya dengan cara penimbangan. Jadi kalau udah ditimbang kan kita bisa menentukan normalitasnya. Dari normalitas yang telah diketahui dari penimbangan itu ya, pakai N sama dengan gram per mr kali valensi, karena gram per mr kali 1000 per V dikalikan valensi, karena tadi N itu kan M dikali val. Tuh, dari situ kemudian nanti diaplikasikan ke titrasi untuk pembakuan standar sekunder. Untuk pembakuan standar sekunder itu nanti V1N1 sama dengan V2 kalikan N2. Seperti itu. Jadi baku primer itu untuk membakukan standar sekunder. Nah, kenapa kok digunakan baku primer? Ada baku primer, ada baku sekunder. Nah, di sini ada syarat-syarat zat standar primer atau baku primer. Nah, yang pertama adalah zat yang mudah diperoleh, kemudian tidak boleh berubah atau selama pengaruh udara selama penimbangan. Jadi harus stabil. NaOH itu kan higroskopis, jadi tidak bisa digunakan sebagai standar primer. Jadi yang bisa digunakan sebagai standar primer adalah zat-zat yang stabil. Tuh, kemudian zat ini harus dapat diuji terhadap zat-zat pengotor dengan uji kualitatif atau uji lain yang kepekaannya diketahui. Jadi jumlah pengotornya tidak boleh lebih dari 0,01 sampai 0,02%. Dalam artian di sini baku primer itu yang digunakan harus murni. Standarnya biasanya pro analisis ya. Nah, ini lanjutan syarat-syarat dari standar primer. Intinya dia kemudian MR-nya juga tinggi, kemudian dia tadi intinya kemurniannya tinggi, tidak berubah selama penimbangan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa contoh zat standar primer. Yang pertama di sini untuk titrasi asam basa itu bisa pakai natrium karbonat, natrium tetraborat, asam oksalat dan lain sebagainya. Kemudian argentometri bisa pakai NaCl, KCl, KBr ya. Redox ini bisa pakai kalium kromat, bisa pakai kalium bromat, bisa pakai kalium iodat ya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya zat-zat standar primer ini bentuknya padatan, karena padatan itu dia lebih stabil daripada larutan. Kemudian ini derajat kemurnian bahan kimia. Jadi beberapa bahan kimia itu punya tingkatan ya berdasarkan kemurniannya. Makanya biasanya kan ada alkohol teknis, ada alkohol PA gitu, ada HPLC grade gitu. Nah, di sini ada yang pertama itu commercial grade atau technical grade atau teknis. Nah, kalau teknis ini pengotornya masih banyak. Biasanya dia tidak digunakan untuk reaksi atau standar primer dalam analisis kimia. Biasanya dia digunakan untuk keperluan industri. Kemudian kalau ini tergantung juga ya industrinya untuk apa dulu. Untuk membersihkan meja biasanya itu, nah itu pakai yang teknis aja, nggak usah yang terlalu tinggi kemurniannya. Kemudian ada chemically pure. Nah, kemurnian lebih tinggi dari teknis, biasanya digunakan untuk reagensia atau reaksi, tapi dia tidak untuk zat baku primer juga. Karena pengotornya masih belum memenuhi ya standarnya.
Di sini ada reagen atau analyze grade atau bisa dia disebutnya dengan proanalisis atau PA. Nah, PA ini ada batas kadar maksimum zat pengotor untuk reagensia dan baku primer dalam volumetri. Jadi untuk reagen atau untuk baku primer dan reagen analisa kuanti itu dia digunakan bahan kimia dengan derajat kemurniannya proanalisis. Kemudian ada primary standard grade atau biasanya kalau di industri sebutnya baku BPFI, baku primer farmakop Indonesia. Jadi biasanya kemurniannya ini lebih dari 100%, lebih murni dari proanalisis, digunakan untuk mikroanalisis atau analisis dengan ketelitian tinggi dengan alat-alat yang peka. Nah, kenapa harus pakai BPFI kalau di farmasi itu ya pengujian farmasi? Karena dia ini harus kemurniannya tinggi. Kenapa? Karena dia pakai instrumen. Kalau instrumen itu kemurniannya banyak, maka di peaknya itu kan keluar banyak ya kalau diukur pakai HPLC misalkan gitu. Jadi kalau pakai HPLC itu dia kemurniannya juga harus tinggi. Tuh, kemudian yang nomor 5 ada supra pure. Jadi supra pure. Nah, biasanya kalau yang supra pure ini digunakan untuk alat-alat HPLC, GC itu yang supra pure untuk mobile phase ya. Fase geraknya HPLC itu kan solventnya juga harus dia supra pure atau biasanya HPLC grade gitu. Atau kalau di GC itu gasnya itu harus supra pure atau GC grade. Kemudian ini ada larutan primer, ada larutan baku sekunder. Nah, larutan baku sekunder ini yang digunakan untuk menganalisis sampel. Jadi, baku sekunder ini letaknya selalu diburet ya. Jadi, kemudian baku sekunder ini digunakan untuk menentukan nama titrasinya. Misalkan kalau baku sekundernya itu basa, berarti dia titrasi alkalimetri. Kalau dia asam berarti titrasi asidimetri. Kalau baku sekundernya itu agenitrat berarti titrasinya argentometri. Kalau baku sekundernya atau yang diburetnya itu KMNO4 berarti namanya titrasi permanganometri. Tuh, jadi baku sekunder ini untuk analisa sampel. Nah, kemudian ini ada sesatan. Nah, sesatan atau error atau galat. Nah, ini terjadi karena adanya kesalahan dalam analisis. Nah, di sini ada keterbatasan disebabkan karena keterbatasan dari metode-metode analisis ya. Kemudian di sini ada apa saja yang dapat dilihat dari sesatan itu. Sesatan itu maksudnya gini, sesatan itu nilainya itu dilihat dari mana, besar atau kecilnya sesatan. Nah, dilihatnya dari nilai akurasi dan presisi. Akurasi itu ketepatan, presisi itu ketelitian. Jadi kalau ketepatan itu kesesuaian antara hasil pengukuran dengan hasil yang seharusnya. Misalkan Anda membuat larutan itu 10 ppm. Kemudian pas dianalisis dia menghasilkan nilai 9 ppm. Nah, berarti ketepatannya adalah 9/10 dikali 100%, 90% nilai akurasinya. Kemudian kalau ketelitian ini kesesuaian antara nilai dari suatu derajat pengukuran dari suatu kuantitas yang sama. Nah, di sini diartikan sebagai karena di situ ada suatu derajat pengukuran. Nah, berarti dari pengukuran yang berulang. Jadi presisi ini dari pengukuran yang berulang itu nilainya itu seharusnya kan dia bedanya tidak jauh atau bahkan seharusnya sama. Nah, kalau dia nilainya itu berbeda-beda, misalkan harusnya itu 10 ppm, pas diukur itu ada yang 8, ada yang 11, kemudian ada yang nilainya itu 6. Nah, itu kan jaraknya lebar-lebar ya. Berarti dia keterulangannya itu kan dia kurang bagus sehingga nilai presisinya juga jelek. Nah, biasanya nilai ketelitian atau presisi ini dapat dilihatnya dari standar deviasi. Standar deviasi atau juga dapat dilihat dari koefisien variasi. Ini gambarannya akurasi dan presisi dari metode. Nah, ini kalau dia keterulangannya bagus yang gambar pertama ini. Tapi dia tidak mendekati nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya kan yang ada di lingkaran yang merah.
Nah, berarti ini diartikan sebagai akurasinya rendah tapi presisinya tinggi. Yang gambar kedua, akurasi tinggi, presisi tinggi, karena semua bintangnya jatuhnya berdekatan dan di titik yang tepat. Yang ketiga, nah jauh-jauh. Nah, tapi ini kalau di rata-rata ya, kalau di rata-rata dia akan mendekati titik merah rata-ratanya. Nah, kalau dia akan mendekati titik merah berarti dia akurasinya tinggi, presisinya yang rendah. Jadi dia keterulangannya yang rendah tapi ketepatannya tinggi dari nilai hasil rata-rata. Nah, kemudian kalau yang gambar terakhir ini kan jauh-jauh. Udah jauh, rata-ratanya juga pasti jauh ya karena jauh. Ininya sehingga dia akurasi rendah, contoh ini di sini, ketelitian selalu menyertai ketepatan, tetapi ketelitian yang tinggi tidak selalu mengandung arti tepat. Jadi kalau tepat itu kan sudah pasti dekat sama situ ya, sama titik yang kita harapkan. Tapi kalau teliti itu tadi dia keterulangannya. Ini ada contohnya, 4 siswa ABCD melakukan analisis menggunakan 10 mili NaOH tepat 0,1 molar dititrasi dengan HCl tepat 0,1 molar. Setiap siswa melakukan 5 kali titrasi dan hasilnya seperti tabel berikut. Nah, dari tabel ini kita bisa tahu mahasiswa yang akurasinya atau ketelitiannya paling tinggi adalah mahasiswa atau siswa B dan D. Karena dia paling dekat dari nilai yang seharusnya. Tapi kalau yang ketelitiannya atau presisinya, keterulangannya paling tinggi adalah mahasiswa A ya, karena dia di situ kan jaraknya untuk jadi selisihnya dengan 10 mili itu kan selisihnya kan dekat-dekat 10,08, 10,11, 10,09, 10,10, 10,12. Nah, itu kan jaraknya antara titrasi satu sama yang lainnya itu dekat-dekat sehingga dia presisinya juga tinggi. Kemudian ini ada sesatan nanti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.